Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, Stanbook S1 A1 19082, kelas B jurusan Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep trias politika. Montesquieu paling dikenal dengan ajaran trias politika atau pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu eksekutif atau pelaksanaan undang-undang, legislatif atau pembuat undang-undang, dan yudikatif atau pengawasan pelaksanaan undang-undang. Berikut ini saya akan menjelaskan apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif berwenang untuk menjalankan pemerintahan. Eksekutif merumuskan kebijakan berupa rancangan anggaran dan rancangan perundangan yang akan disetujui oleh legislatif. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri yang ditunjuknya. Yang kedua, legislatif. Legislatif adalah lembaga yang berperan untuk membuat peraturan undang-undang legislatif, juga berwenang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh eksekutif. Di Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, yudikatif. Yudikatif adalah kekuasaan untuk menindak pelanggaran dalam peraturan perundangan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Yudikatif juga memutuskan perselisihan atas penafsiran perundangan dan menetapkan apakah peraturan perundangan tersebut sesuai dengan peraturan di atasnya, terutama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berikut saya akan memberikan contoh dari lembaga eksekutif, yaitu presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun untuk satu periode. Namun, ia masih diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai presiden untuk periode berikutnya. Yang kedua, contoh lembaga legislatif, yaitu tugas DPR diantaranya. Yang pertama, mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Yang kedua, memberi persetujuan kepada presiden untuk pernyataan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain. Ketiga, contoh lembaga yudikatif, yaitu tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama, fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dan penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil dan benar. Yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Berikut adalah new normal. Apa sih itu new normal? New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Berikut adalah cara penerapan new normal dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah berdamai. Dengan kondisi saat ini, hal ini termasuk mengurangi ketakutan agar dapat bangkit dan mulai beradaptasi dengan hal-hal baru. Sikap berdamai dengan keadaan ini juga dapat meminimalisir perasaan negatif yang memicu ketidaknyamanan mental. Disarankan kepada masyarakat untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini disampaikan agar masyarakat tetap menyadari bahwa ancaman penularan virus tetap ada. Kita harus tahu aturan-aturannya dari pemerintah, misalnya boleh keluar rumah, tetapi harus pakai masker, hand sanitizer, dan jaga jarak. Dan jangan ngeyel karena kita harus bertarung sama yang tak kasat mata. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan banyak kolega. Penting untuk tetap berhubungan dengan orang-orang terdekat, namun tidak secara langsung, melainkan melalui daring. Komunikasi dirasa penting untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan.
Yang keempat, senantiasa menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh karena kenormalan yang baru juga berarti hidup berdamai dengan COVID-19. Disarankan agar masyarakat rutin berolahraga meskipun dengan aktivitas ringan seperti jalan dan lari. Yang kelima, tetap menghindari aktivitas tidak perlu di luar rumah, meskipun aturan pembatasan sosial dan ekonomi sudah diperlonggar. Disampaikan hal ini agar masyarakat tidak mengalami euforia dan berbondong-bondong mengunjungi mal atau tempat hiburan lainnya ketika masa new normal dimulai, sebab hal itu bisa memicu kerumunan orang.